Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari ampunan daripada Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 133. Kaji kita pada hari yang lalu, Selasa pagi, dan dirubah menjadi Jumat pagi, tentang makna fastabiqul khairat. Sebelumnya tentang munafasah. Pagi ini ingin kita lanjutkan dengan sabiku. Ada sabiku, ada syari'u. Tetapi berkaitan dengan salat subuh kita pada subuh ini, ada beberapa hal yang barangkali berguna, berfaedah, bermanfaat bagi kita yang lupa, atau bagi yang tidak tahu, atau bagi yang antara tahu dan tidak. Itu pelaksanaan sujud tilawah. Baik bagi kita makmum, bagi imam atau kita semua. Ada beberapa hal yang barangkali sepengetahuan saya perlu dijelaskan. Jadi kita tunda sambungan kaji. Yang pertama namanya dulu. Namanya sujud tilawah. Bukan sujud sajadah. Populer namanya sujud tilawah. Sujud tilawah. Tilawah artinya membaca. Membaca tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Tilawah lebih khusus untuk membaca diiringi dengan pemahaman dan penghayatan. Tapi kalau qiraah membaca saja. Baik yang dibaca itu kitab suci ataupun kitab-kitab atau buku-buku yang lain, namanya qiraah. Tapi kalau khusus kitab suci, lebih-lebih diiringi dengan tadabbur, tafakkur, tafahum, pemahaman, namanya tilawah. Nah, sujud yang dilakukan ketika kita membaca surat atau membaca Al-Quran, ketika itu kita melalui salah satu daripada ayat-ayat di mana kita diisyaratkan untuk sujud. Lalu kita lakukan sujud baik dalam salat ataupun di luar salat, namanya sujud tilawah. Baik dalam salat ataupun di luar salat, sujud tilawah. Bukan sujud lantaran membaca surat sajadah. Dibaca pun surat sajadah, kalau tidak sampai kepada ayat ke-15 ke-16 tidak perlu sujud. Sujud lantaran kita membaca salah satu ayat-ayat sajadah yang terdapat dalam Quran, disepakati 15. Ada yang mengatakan 17, tapi yang sepakat itu 15. Bahkan ada yang mengatakan kurang 15. Itu perbedaan pendapat.
Itu satu. Kalau sujud sajadah apa artinya? Bisa jadi sujud yang dilakukan lantaran membaca sajadah. Bisa aja dipakai itu. Namono sujud sajadah. Bahwa mengko sujud sajadah, ia sujud dek kita membaca sajadah. Atau dek sujud ke sajadah, mungkin bisa jadi. Tapi dalam kitab-kitab fikih, dalam kitab-kitab hadis namanya tilawah. Satu. Khusus dalam salat, tidak harus salat Jumat, subuh. Kapan saja, salat apapun. Salat apapun yang kita lakukan, kalau kita membaca salah satu, bukan surat sajadah, salah satu daripada ayat dalam Al-Quran bagi siapa yang membacanya, dikasih tanda-tanda. Biasanya di pinggir atau di atas wakaf, tanda wakaf, dikasih tanda. Ada kadang-kadang gambar masjid, gambar gobah ya. Kadang-kadang tulis mana sajadah di situ. Tulis mana sajadah. Ndak lo sajadah, sajadah. Cuma namanya doa nampalan paling acok sajadah. Acok kan? Misalnya dalam surat Al-A'raf yang pertama, dalam sudut sajadah atau sudut tilawah itu, ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sujud. Salat maghrib kah? Salat isya kah? Salat subuh kah? Salat zuhur kah? Salat asar kah? Wajib, tidak wajib. Disunatkan sujud. Jadi yang kedua, bahwa tidak hanya dalam salat subuh pagi hari Jumat saja. Bahkan ketika subuh pagi hari Jumat itu terkadang sebagusnya tidak dibaca surat sajadah dan surat ad-dahar atau surat al-insan itu. Supaya agar orang-orang jangan menganggapnya harus itu. Makanya jadi agar itu fatwa ulama tuh. Enggak mungkin lah mau sabihin fatwa ulama kin. Agar supaya orang-orang atau siapa saja jangan menganggap suatu kemestian, suatu keharusan, bahkan suatu kewajiban. Sehingga para imam-imam, para ulama-ulama, para faqih, para fuqaha menganjurkan sekali-sekali jangan baca surat sajadah, baca surat lain. Atau yang kedua, baca surat itu tapi jangan sujud. Supaya makmum tahu, sujud itu tidak wajib gitu. Bukan tidak sujud, tapi supaya makmum tahu, sujud itu dilakukan si makmum bukan lantaran bacaan ayat, tapi lantaran imam yang sujud. Bisa tertangkap tak? Jangan mencari ambul. Baca, begini ya. Si imam itu sujud lantaran dia membaca salah satu ayat-ayat sajadah yang terdapat dalam Al-Quran. Kenapa imam sujud? Lantaran sang imam membaca salah satu ayat-ayat sajadah yang terdapat dalam Al-Quran. Makmum sujud lantaran imam yang sujud, gitu lah. Jadi jangan terbalik. Andaikan imam membaca misalnya ayat apa tadi? Wahum la yastakbirun. Imam tidak sujud, kita tidak sujud. Jadi makmum itu sujud lantaran imamnya sujud. Imamnya sujud lantaran baca ayat sajadah. Kenapa?
Innama ju'ilal imam liutamma bih. Imam itu diangkat, disyariatkan, diadakan untuk diikuti. Kenapa kita sujud? Ya imam kita sujud. Lalu kenapa imam sujud? Imam membaca ayat itu. Ini tidak perlu kita gigih ya. Kadang-kadang, abang kok dah sujud tadi? Abang tu. Gigih lah. Tu mau kisah gaji pagi ku ke situ. Dua. Tu. Dua. Apakah dalam semua salat sujud bagi imam? Jangan. Karena apabila lakukan nanti sujud tilawah itu di salat isya, nanti ragu orang. Sebab masyarakat sebagiannya belum tahu. Tiba-tiba saja imam nanti di salat isya, ayatnya dibacanya bukan pula ayat surat Sajdah, tapi surat An-Najmi misalnya, atau surat Al-Hajji misalnya, atau surat Al-A'raf, atau surat Al-Isra nanti dibaca, atau surat Maryam dibacanya. Tiba-tiba dia sujud ke bawah. Allahu Akbar. Tidak pakai ruku. Bisanya orang belakang berarti subhanallah bacanya. Subhanallah. Tasik imam. Karena masyarakat kita memahami bahasa sujud tilawah itu di Jumat pagi miang saja. Ya, andaikan imam membuat sensasi, nanti kan dulu imam yang membuat sensasi namanya. Ya, bacanya dalam saat maghrib tuh. Misalnya surat Maryam. Di surat Maryam kan ada sujud ayat Sajdah, atau surat Al-Isra, atau surat Al-Hajji dan segala macam. Sujudnya di salat maghrib. Agak yakinnya mau baca subhanallah ma'mum. Tak pakai rukuk langsung saya ke bawah. Jadi kalau makmum kita belum lagi memahami atau belum disampaikan sesampai-sampainya, sejelas-jelasnya, masih rancu, masih ragu, atau masih menganggap aneh makmum, jangan lakukan. Karena para guru, para ustadz, para ulama, para imam, siapa saja dianjurkan jangan melakukan sesuatu di hadapan orang yang tidak tahu sebelum diberi tahu. Kecil orang kini namanya disosialisasikan dulu, dipresent, dinampakkan dulu, dijalihkan dulu, diterangkan dulu. Kira-kira begitu. Kini kok dek pas ketika itu kita terangkan dulu ya. Tuh, lebaran dulu 3 ya. Kemudian jangan lakukan sekali-kali dalam salat sir. Salat sir kan salat zuhur. Subuh tiba-tibanya nyuruh. Kok kamu lebih heboh lah orang kan? Apalagi makmum yang perempuan. Kok tertutup? Tentu tidak tahu ya. Sangkonya Allah Akbar kabah, ruku' kiranya. Kawah. Jangan lakukan salat sir. Jangan lakukan itu. Kemudian yang berikutnya bagi makmum dulu. Nanti baru bagi imam. Bagi makmum yang semenjak semula ikut salat subuh di Jumat pagi yang biasa dibaca surat Sajdah, surat yang ke-32 itu, dan surat Al-Insan atau surat Ad-Dahri. Terasa baginya agak panjang misalnya, sehingga payah menahan tubuh, panik, letih, menggigil, rasoka, jatuh apa niang. Silakan duduk. Langsung saya duduk, tidak masalah. Tidak kurang nilainya dah. Tak kurang nilainya dah. Jangan kecil lah kurang, tak kurang. Sebabnya uzur. Langsung saya duduk menyelepok. Bayo mau dia duduk nu silakan. Apakah basimpu? Ali duduk bara-bara macam duduk awak. Basimpu, baselo, maireng, mangatua, maunjua.
Silakan duduk. Misalnya tadi itu agak kepanjangan. Ada gaya-gaya ala marete. Jangan dipasunya tagak. Silakan duduk. Dan jangan anggap itu nilainya kurang. Dan jangan lo jamaah lain menganggap, oh putih sah kami. Orang duduk di sah itu tidak putih ke sah. Nem putih ke sah, tidak ada orang sini. Kadang-kadang orang salat duduk sudah ke tepi. Dia amai-amai, dia apa-apa. Ke tepi dah, orang duduk ke tepi lah. Putih sah kami. Kan orang tu. Orang kan? Berkapalonya kan? Berkapalonya. Iduitnya. Tidak putih sah tu. Yang putih kok kosong putihnya. Selagi bersambung. Meskipun di situ anak-anak. Tetap. Meskipun sah itu diselai oleh anak-anak, tapi tetap ada isinya, tidak putus. Bisa jadi ada di sebagian tempat, dan Ambo pernah mengalami itu, ada anggapan jamaah orang salat duduk itu atau salat kursi roda itu dianggapnya tidak selesai salat kami, coba orang duduk sih. Tepilah. Lahirlah sikap ngujub. Rasa hebat, rasa santiang seorang. Jadi bagi ibu-ibu, itu kan ibu-ibu ya, yang banyak ke surau atau yang tua-tua atau bapak-bapak yang memang tak sanggup, langsung saya duduk. Kalau sejak semula tak sanggup, langsung saya duduk. Kalau lah memang tak sanggup, sejak semula duduk. Tapi cubalah dulu, usahakan dulu untuk berdiri. Oh, ternyata semula tak ada rencana duduk dah. Semula nak tahu imam itu kiranya membaca ayat sajadah atau surat sajadah. Yang tadi qul Allah yang dibaca no. Misalnya betul kan? Awak tak boleh lo do bapak-bapak ibu sejak di rumah maniatkan untuk datang ke surau, ke musala. Awak beko sembahyang sajadah ko. Tak ada niat pasang tu bah. Niat itu ke masjid, ke surau, ke musala, salat subuh. Itu kalau niat, itu kan niat tak sah, tak pernah salat subuh jadinya. Andai kan ada orang masa niat ke surau, ke musala, ke musajid di hari Jumat subuh, misalnya dibacanya sengaja aku kan. Oh, sengaja aku pergi ke surau Batu, Ladang Cakiyah untuk sembahyang sajadah. Berarti tidak ada sembahyang subuh. Sebut dan niatkan apa? Innamal a'malu binniyan wa innama likulli imri'in ma nawa. Tak perlu niat. Niat nu cianya ka surau pai sumbayang subuh. Kok kamanga imam tak salah, tak tu urusan imam. Jangan kenal imam ni muka. Imam jangan lupa awak sembahyang sajadah awak, jangan kenal lah. Sembarang ni imam lah. Awak kadang-kadang suka matur imam. Sangka awak tadi imam tidak membaca surat sajadah misalnya. Tiba-tiba dibacanya surat sajadah. Lah kita cuba tagak, awak nak talak. Duduk. Faham? Kemudian lalu kemudian dalam salat tentu berbeda tata cara sujud tilawahnya dengan di luar salat. Kalau di luar salat seringkali kita membaca Quran itu sendiri. Tidak melibatkan orang. Sekali-sekali barangkali ada kita tadarui. Atau di hadapan orang, atau hadapan murid, atau hadapan pengajian. Nah, itu kan berbeda lagi kasusnya. Kalau di luar salat, kita membaca Quran, sampailah kepada ayat sajadah. Kita tetap disyariatkan sujud. Deknya ndak salat dah, ndak perlu tagak. Tidak perlu takbiratul ihram. Ini tidak salah dah.
Disukai yo tetap menghadap kiblat. Sebab baca Quran disukai menghadap kiblat kan? Tiba di ayat misalnya yang paling popular tu wahum la yastakbirun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah sujud, baca bacaan sujud, tu bangkit nak pakai Allahu Akbar lah. Ke bawah saja dan pakai Allahu Akbar. Itu yang paling sahihnya begitu. Misalnya baca ayat kah? Lai menyimak bapak ibu. Lai memang lah. Ya. Jadi cari ayatnya. Misalnya surah Al-Isra atau surah Maryam dan lain-lain. Kita terbuka surah Al-Isra di ayat ke-109. Misalnya mau baca begini. Namun kan di luar salat kah? Kan di luar salat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Turun ke bawah. Ya, disukai madhab kiblat. Allahu Akbar ke bawah. Setelah itu langsung saya baca ayat balik. Langsung saya baca ayat balik. Qul ud'u Allah wa ud'u Rahman ayyamam tad'u falahul asmaul husna. Tetapi kalau dalam pengajian, kan dalam pengajian kok. Nah, ibu-ibu, bapak mendengar kalau ambo sujud, sujud semua. Sebab ketika itu ambo jadi imam namanya. Imam kok tak dimukul saja dah. Ambo yang menjadi pemimpin kaji, ambo yang baca kaji, baca Quran, si pendengar juga disyariatkan sujud. Jadi andaikan mau sujud ini ke bawah, wa yaziduhum khushu'a. Turun ke bawah, sujud. Sebagusnya ibu-ibu jo bapak sujud. Karena itu namanya makmum jamaah. Ndak sujud ndak apa. Ndak berdosa, sombong saja. Sebab yang nak mau sujud kau pilih. Ketika orang sujud tilawah, iblis itu menangis, dia beki, menangis. Menangis terkena dia. Dulu aku diperintah sujud, tidak mau sujud. Untuk ku neraka. Anak Adam disyariatkan sujud, dia sujud untuknya surga. Itu di luar salat. Tapi kalau surang saja, tidak ada yang ikut, ya surang saja lah. Gampang, langsung sujud ke bawah. Lanjutkan balik. Bahkan ketika khatib Jumat pun boleh. Umar bin Khattab ketika khatib Jumat turunnya. Dan bacanya surah An-Najmi. Surah ke-53. Sujud ke bawah. Turunnya mimbar. Serang khutbah. Sujud ke bawah. Umar bin Khattab. Khalifah yang kedua. Lalu di khutbah yang lain. Dibacanya ayat yang sama. Surat yang sama. Tidak turunnya. Lalu dijelaskannya kepada orang banyak. Supaya kalian tahu. Sujud tilawah itu tidak wajib. Supaya kalian tahu sujud tilawah tidak wajib. Khusus dalam salat. Bagi imam. Menurut pendapat terkuat. Tetap bertakbir. Misalnya tadi ya. Surah sajadah ya. Tadi imam kita membaca surah sajadah. Kita buka surah sajadah. Ayat kelima balik ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Deknya dalam salat, menurut pendapat terkuat, Allahu Akbar lo katih balik. Nah, Allahu Akbar ke bawah, Allahu Akbar katih. Kebiasaan orang kan langsung saya tata jafah. Dulu ambo kacik-kacik. Lai tahu kacik-kacik. Oh, kacik lain dengan kenek. Kenek ko badan orang reki.
Reke langko. Kalau kaci-kaci alung gadang. Kalau kene lah gadang tapi kata reke. Ndak udah solo salah tu. Ketika kami kaci-kaci, kami tinggal di gunung Singapura. Di situ namanya Surau Gadang. Memang gadang suraunya. Lantainya ada batu tu. Kalau itu namanya surau batu, segalanya batu. Tapi lantainya papan. Di situ Surau Gadang, lantainya papan. Jadi ketika orang berlari, berjalan, berbunyi. Ketika itu, amo kete-kete SD tahun 70-an lah. 73, 74. Masih kelas 4, kelas 5. Kami ke surau. Itu dia namanya. Yang menjadi imam Mangku Jambak. Di namanya kami sembahyang tu sembahyang jatuh. Sembahyang jatuh. Baka sembahyang jatuh, tiba-tiba saya lah terjatuh ke bawah. Babunyi lantai, baga dulu ke bawah jatuh. Kiranya beliau barangkali memegang pendapat yang mengatakan sujud tilawah itu tidak perlu takbir. Rupanya imam ko memakai pendapat. Ada pendapat yang memahami dan ada hadis yang dijadikan pegangan sujud tilawah itu tidak bertakbir. Baik ke bawah ataupun ketika bangkit. Beliau memahami itu. Itu pendapat beliau. Amo sadar kemudian setelah kadang lah baca-baca kitab, lah mengajar fikih, lah mendalaminya. Bahasa ada pendapat yang mengatakan berdasarkan hadis bahwa sujud tilawah tidak pakai takbir. Nah, tidak pakai takbir. Beliau ko barangkali imam ko namanya Mangku Jambak, beliau banyak hafal Quran. Beliau buta, tapi beliau tidak salah solat dalam ilmu beliau. Beliau memahami itu. Sehingga tiba-tiba wahum la yastakbirun ke bawah. Ini kami anggap sembahyang itu. Beko kata beko tatajafa junubuhum ala tercelangak lo kata. Jadi ketika sujud itu kami menunggu bila tatajafanya kon. Bila tatajafanya. Sebab kalau tatajafa ala tertegak kata. Jadi kita analisa, kita kaji, kita bahas. Amba sendiri mencari ada di 5 buah kitab pembahasan seperti itu. Kenapa mau keceng kitab kini supaya jadi pegang dawa. Kitab yang paling lengkap kini dalam masalah pembahasan fikih namanya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ada 45 jilid di rumah ada. Di situ menyerangkan pendapat-pendapat dan komentar-komentar ulama. Ada dijelaskan di situ pendapat-pendapat itu. Rupanya pendapat yang terkuat yang terpilih berdasarkan hadis-hadis. Ke bawah tu pakai takbir, bangkit pakai takbir. Dalam salat, ya, dalam salat kah? Sebentar, low, sebentar. Di dalam salat, pendapat yang terpilih yang terkuat, imamnya bertakbir ke bawah, bertakbir bangkit. Itu yang terkuat. Jadi bukan langsung tatajafa. Amolah cari itu dalam berbagai macam kitab kita mempelajari itu. Jadi bukan pendapat. Ambo nak berhak berpendapat. Bagi yang terbaca satu, sebaiknya didengarkan penjelasan itu. Tetapi di luar salat, ke bawah yang takbir. Ketika bangkit, ketika baca balik, nak takbir. Bahkan orang yang tidak bertakbir, baik ketika sujud ataupun ketika bangkit, hormati. Hormati. Kenapa dihormati? Karena ada pemahaman dan pendapat yang seperti itu. Yang terbaik itu di kita adalah menghormati. Menghormati perbedaan pendapat, memilih yang terkuat, yang terbaik. Saya tahu bahwa yang terkuat itu, yang terpilih itu, kalau imam dalam salat ke bawahnya bertakbir, ketika mengangkat kepala kata jawabat takbir, karena dalam salat. Sementara di luar salat, bertakbir ketika sujud, ketika bangkit, tidak lah. Nah, kebetulan imam kita cukup memilih pendapat, barangkali beliaulah
membaca-baca, belajar atau lah mendalami ke bawah takbir kata hendak tadi. Kita hormatilah kalau memang beliau ahli di situ. Tapi kalau hendak, sebut itu. Karena ada sekian hadis dan penjelasan ulama serta kitab-kitab fikih kita lihat kita fikih. Kok kumpulan kitab sih kok? Tadi mencigo. Kita fikih lengkap di siko semua lah mau masuk siko. Kita mazhab. Kebetulan menjalihkan seperti itu. Ini tadi mau cari balik sabanta. Jangan-jangan ambo yang keliru. Rupanya pemahaman seperti itu ada. Itu dalam salat. Khusus. Kemudian bacaan. Bacaan itu boleh bagi yang tak dapat baca sujud biasa. Boleh subhanallah bi'ala. Alaih. Subhanakallahumma rabbana. Wa bihamdikallahumma fili. Atau subuhun kudusun. Bacaan sujud itu kan ada dua balih lebih. Bacaan sujud lebih ada dua balih. Boleh pilih. Atau bacaan sajadah. Sajadah wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu khaliqin. Boleh dibaca itu. Itu pun menjadi bacaan sujud biasa tuh. Sajadah wajhiya lilladhi khalaqahu itu menjadi bacaan sujud biasa. Itu bacaan sujud biasa. Dan dibaca juga ketika sujud tilawah. Nah, bagi ibu-ibu yang tak dapat bacaan itu, baca saja subhanallah bi'ala. Boleh. Memang gitu. Bacaan sujud ke banyak. Boleh pilih bacaan sujud yang banyak tu. Dua balih bacaan sujud. Kadang-kadang ada kita yang gelentong pentong bacanya kan? Tahu gelentong pentong? Nah, gelentong pentong tu telo. Agaran. Antara sajadah, oranglah bangkit juga teh balik. Sajadah, oranglah. Imamlah kata balik. Jadi boleh bacaan sujud. Boleh bacaan sujud biasa. Tak dibaca pun kalau dapat tak masalah. Cuman di kita dia lah dapat, bacalah. Perlu kita ingat, jangankan sujud tilawah yang hukumnya sunat. Sedangkan sujud dalam salat yang rukun pun sekali kalau anda dapat bacaan sujud tak masalah dah. Sebab bacaan sujud itu tak wajib dah. Bacaan sujud itu tidak rukun dah. Handaikan adon anda dapat jelong tobat barangkali jelong sadar. Jangan kerana ali sekarang tonggak, ali sekarang gunung amin tak dapat dia. Tiba sujud cukup membudu asyik di bawah. Tak masalah dah. Karena yang rukun adalah yang rukun adalah sujudnya itu yang rukun. Bacanya tidak rukun dah. Bacaan yang menjadi wajib dibaca takbir. Itu di dalam Al-Fatihah. Kalau bacaan sujud, baca ruku enggak. Cuman kalau tidak dibaca, memang awak sujud. Kan? Salat itu kan terdiri daripada af'al wa aqwal. Nah, bahkan kunci salat itu dibacaan lah. Kunci letak salat itu di bacaan-bacaan itu. Pahamilah. Cuman bagi orang yang dapat, tidak masalah. Termasuk ketika sujud tilawah. Tidak dapat dino sajadah wajhiyah. Dibacalah subhanallah bi'allah. Subuhun kudusun, subhanakallahumma rabbana. Atau Allahumma laka sajadtu dan seterusnya bacaan-bacaan. Bagi yang ada dapat. Nah, dia siang kita ringkas. Tinggal dua lain. Khusus kepada Ananda, Amrasul Ananda anak aku. Oh, umurnya jauh di bawah anak bukanlah anak. Ananda yang begitu semangat untuk menghafal Quran, bahkan kalah kami nentu semangatnya. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti bertanya, dan jangan ujub. Itu nasihat pribadi. Karena kita juga mempunyai pesantren, besok ketiga pesantren yang membuka tahfizul Quran. Yang pertama bagi Ananda yang jadi imam, termasuk makmum. Kemarin-kemarinnya lalu masih membaca namanya fikih imam. Fikih imam.
apa yang semestinya dilakukan oleh seorang imam. Di antaranya, jika imam itu lupa, tersalah, terhenti, kami makmum tidak boleh langsung menegur kepada ananda yang baju putih tinggi, siapa? Oh, Yusran. Kita imamku kadang-kadang tertegun, kadang-kadang mengambil angok, kadang-kadang lupa sebentar. Pabian dulu. Biarlahnya konsentrasi mangana. Tidak salah, memang itu aturannya. Nanti silakan baca kitab Fiqhul Imam. Biarkan konsentrasi mangana. Jangan capek waktu. Kadang-kadang waktu itu kacau susunannya. Masing-masing kita kan tatagun sebentar ke mangana. Kadang-kadang kanan orang bergelentong pentongnya. Nah, jadi kepada Ananda Yusran, berilah kesempatan imam cakap tu tatagun tu kadang-kadang bisa jadi cuma ambil atau memfokuskan pikiran balik. Atau mangana, silakan. Tapi kalau lama tertegun baru kita ingat, lalamunya tertegun baru kita kena. Bagi si imam, tidak usah kaja-kaja, tidak usah buru-buru. Sebabnya buru-buru kaja-kaja, rusak bacaan. Rusak bacaannya, panjang pendek pun tidak jaleh lah. Tenang, santai saja. Walaupun ayatnya panjang, santai saja. Orang banyak di bacaan Jumaat subuh pagiku kencang-kencang, sebabnya khawatir. Lama amik. Kalau kancang-kancang itu mengakibatkan kita ada nanti ayat itu yang salah huruf, ada panjang pendek, kadang-kadang tanda wakafnya tidak pada tempatnya, ibtidaknya tidak pada tempatnya, itu rusak salat. Ananda cik lai, siapa namanya? Apa? Hasan ya? Ihsan. Mudah-mudahan menjadi orang ihsan, muhsin. Itu tidak usah buru-buru. Tidak usah kaja-kaja. Barangkali kaja-kaja itu takut disapu belakang mungkin. Bisa jadi takut ditegur kawan. Kadang-kadang kamu kan pernah jadi imam walaupun kamu tidak fasih. Si pasian Anda, kamu tidak hobi jadi imam dan tidak suka jadi imam. Dima mengaji. Kamu setiap hari 3 kali sampai kali mengaji. Kamat dima pun disuruh nak jadi imam. Biarlah orang. Karena kamu menyadari kamu tidak suara muka burung gagak. Tidak merdu. Dapat ayatnya lagi tapi bagaimanapun manusia suka kepada suara yang indah kan? Manusia suka kepada suara yang indah, suara yang merdu. Ambo suara flash, baliangnya. Di samping itu tidak hak ambo. Si koko yang paling berhak jadi imam, yang telah ditunjuk. Yang telah ditunjuk, orang yang disiko ambo pendatang. Jadi kalau ambo dipasuk jadi imam, tidak mau. Ambo pendatang. Bukan pendatang kau ni. Pendatang tidak berhak jadi selagi imamnya ada. Kecuali imamnya ada tu sakit atau betul-betul menghormati orang datang, batu-batunya menyuruh ke muka ikhlas. Baru. Nah, tadi kita sampaikan, kita jadi imamku kadang-kadang terburu-buru gara-gara mengingat orang belakang, mereka terlalu orang belakang. Tak usah terburu-buru. Wajar-wajar saja. Orang di belakang, kalau dapat ayat, jangan capek menegur. Kita kan juga pernah begitu, ditegur orang kadang-kadang hilangnya. Justru disapo, hilangnya. Hal yang sama pernah kejadian di tempat yang lain. Kami dulu sama-sama menghafal Quran, kini kami panggilnya Buya. Deknya lah suaranya bagus daripada ambo, sehingga lah jadi imam saya yang berpanggil si Buya. Buya tu begitu dulu. Tatahan seorang seketik langsung saponya. Akhirnya tatahan. Disapu orang. Buyar bacaanmu jangan sapu melekang anak kan. Kan? Akannya kan. Untuk itu jangan capek sapu orang. Jangan capek sapu orang. Sebab awak pun kalau sapu orang, buyar konsentrasi. Terakhir sebagai penutup kaji kita sebagai ini. Ada hal-hal sehari yang ketek-ketek, yang rame-rame. Tapi acok tercici ya. Acok tinggal dek ketek. Termasuk tentang salat subuh Jumat tadi, makanya perlu kita jalehkan, kita terangkan balik
walaupun tidak semuanya kita bisa jalehkan tentang hal yang berkaitan dengan salat subuh di Jumat pagi, tapi paling tidak mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya bagi kita dan kita semua. Tentu lebih-lebih bagi ananda kita yang muda-muda yang jadi imam. Bacalah hal-hal yang berkaitan dengan salat, tapi jangan otodidak. Kalau tidak tahu, tanyalah. Obat al-i, obat tidak tahu itu bertanya. Jangan sungkan bertanya. Kalau dinasihati orang, terima. Sebab ada sesuatu, kok sebanyak apapun ilmu orang, ada yang tidak tahu. Karena yang serba tahu itu kan Allah. Bahkan kita kadang-kadang dalam satu bidang lebih tahu nak teka daripada kita. Kadang nak teka lebih tahu daripada kita. Karena nak teka hanya mendengar gurunya. Kita tidak mendengar. Kita tidak mendengar gurunya. Santiang pada. Jadi intinya tidak ada orang serba tahu. Jadi saya tahu apapun kita. Kalau ada orang menjalihkan kepada kita, memberikan ilmu kepada kita, nasihat nambah dah ngalah. Bisa jadi apa yang disampaikannya kita belum tahu. Berarti kita lah dibantunya untuk tahu. Berarti jadi lah membaca, nyolah memandiam-mandiam. Termasuk anak-anak yang merasa masih muda, walaupun hafalannya sudah banyak, ayat banyak dikuasai, tapi tetap rajin membaca, rajin bertanya. Lebih-lebih masalah fikih itu tidak bisa diolah sendirian. Fikih itu tanyalah kepada ahli fikih. So fikih itu tidak sejarah. Fikih itu tidak akhlak. Fikih itu mempunyai perangkat lo untuk memang kalau terbaca satu buku, jangan langsung itu dari pegangan seakan-akan itu sudah betul. Yang lain salah. Itu paling jauh hindari itu. Belum masanya anak-anak muda, anak-anak umur 20 ke bawah atau 25 ke bawah untuk mengambil suatu sikap menyalahkan orang. Belum masanya. Atau macik buku, belajar ke suatu guru, lalu orang lain kok lah salah. Belum masanya. Ini ananda dalam tahap itu dulu banyak membaca, banyak bertanya, banyak mendengar, teruslah rajin. Kami bukan mematahkan tapi mendokong. Bukan mematahkan tapi mendokong. Semoga ananda menjadi ulama besar. Menjadi imam Masjidil Haram lah. Menjadi imam Masjid Nabawi, minimal menjadi imam Masjid Istiqlal. Jangan menjadi imam Surau Batu saya. Semoga demikian, amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا